Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dosen pengajar yang terhormat Ibu Eka Ludia, STME, dan kepada teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi tentang warehouse site selection. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini anggota kelompok 1 terdiri dari Risa Umaya dengan NIM akhir 150, Amelia Tasya Nabila dengan NIM akhir 151, Neng Siva Putri dengan NIM akhir 153, Eva Elina Gultom dengan NIM 154, Angelita Permatasari Pardede dengan NIM akhir 156, dan yang terakhir ada Anggi Anggraini Sugriningsi dengan NIM akhir 157. Baik, selanjutnya akan ada pengertian dari pergudangan atau warehouse yang akan dipaparkan oleh saudari Siva. Kepada Neng Siva dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Amel. Selanjutnya yaitu pengertian dari pergudangan. Pergudangan adalah kegiatan penyimpanan dalam gudang warmat. Pergudangan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang dan pencatatan, penyimpanan, pemilihan, pelabelan sampai dengan proses pengiriman barang. Melalui manajemen pergudangan, maka akan dapat memperpendek jarak transportasi dalam pendistribusian barang dan juga dapat meningkatkan frekuensi pengambilan item dan pengiriman ke pelanggan. Cukup sekian, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Siva. Baik, selanjutnya akan ada menentukan lokasi gudang yang akan dipaparkan oleh saudari Angel. Kepada Angel dipersilahkan. Baik, terima kasih Amel. Terus ini saya akan menjelaskan menentukan lokasi pabrik atau warehouse di perusahaan ini. Penentuan lokasi suatu pabrik memiliki pengaruh yang sangat besar, baik biaya tetap maupun biaya variabelnya. Lokasi yang strategis adalah wilayah yang penempatan operasi produknya itu di sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal pada perusahaan. Karena tujuan dari strategi lokasi secara garis besar itu adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Di sini ada tahap-tahap metode menentukan lokasi yang cocok untuk diterapkan oleh orang-orang yang hendak memulai usaha sendiri. Yaitu yang pertama ada faktor eksternal. Di sini sebelum mendirikan tempat pabrik, kita harus mengetahui beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur hal-hal terkait industri. Yaitu kita harus mempelajari pemetaan wilayah industrinya sesuai dengan perencanaan pembangunan wilayah di sekitarnya. Terus juga ada stabilitas lingkungan yang bisa menjadi faktor penentu keamanan dan kelancaran operasional. Kemudian hindari juga tempat yang rawan bencana. Selanjutnya ada pertimbangan berbagai biaya. Di sini tuh biaya pembangunan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jadi kayak semakin tinggi harga yang biasanya menentukan tingkat kestrategisan sebuah lokasi. Terus standar upah bagi pekerjanya juga di sekitar area tersebut perlu diperhatikan. Selain strategis atau tidaknya suatu lokasi. Pertimbangkan juga berapa biaya yang diperlukan untuk meninjau lokasi tersebut, baik dari pabrik pertama sampai dalam mencapai tangan konsumen. Tingkat pajak tampaknya juga mempengaruhi keputusan mengenai peletakan lokasi warehouse. Sebab ada di beberapa daerah terdapat program pemerintahan yang berupa insentif pajak untuk menarik para investor. Selanjutnya ada kualitas infrastruktur. Di sini kita harus milih tempat yang dapat dijangkau keberadaannya oleh sarana transportasi. Dengan mempertimbangkan beberapa hal yang misalnya seperti lebar jalan, kelas jalan, terus kekuatan medan beban, itu sebaiknya dekat dengan lokasi transit seperti kayak pelabuhan bandara atau kayak terminal untuk menghindari kemacetan penghambat distribusi. Tempat ideal sebagai lokasi adalah yang masih mendukung jaringan internet stabil serta alat komunikasi lainnya. Jangan lupakan mengenai ketersediaan aliran listrik juga pada daerah tersebut untuk mendukung kesediaan operasional perusahaan. Pastikan di dekat dengan sumber air. Selanjutnya ada jarak dengan pasar. Pasar mengacu pada ketersediaan demand atau permintaan dari konsumen. Hal ini akan membantu mempolitisasi produk kepada pelanggan secara cepat dan mudah.
itu kita juga bisa menentukan lokasi dekat pemasok supaya mendapat bahan baku. Terus beberapa hal penentu lain bisa berupa keadaan geografis, kerawanan terjadinya bencana, terus ketinggian tempat, kondisi tanah, ketersediaan air, dan aspek lainnya. Segala sesuatu pokoknya perlu direncanakan sedemikian baiknya agar semua kegiatan bisa dilakukan secara aman dan terkendali, sehingga beban biaya operasional dapat ditekan. Baik, segitu aja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya akan ada tujuan yang akan dipaparkan oleh Saudari Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Amel sebagai moderator. Di sini yang selanjutnya ada tujuan pergudangan atau tujuan warehouse, di mana kegiatan pergudangan dan tujuan pergudangan tersebut ada beberapa pedoman umum untuk melakukan kegiatan pergudangan, yakni yang pertama harus menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik atau pengeluaran barang. Yang kedua, jaga ketertiban administrasi pergudangan, baik untuk menjamin keamanan barang maupun menyediakan pertanggungjawaban pengelolaan pergudangan. Yang ketiga, melakukan penyimpanan logistik secara tepat sehingga logistik yang ada mudah dicek dan ditemukan dan diambil. Yang keempat, melakukan pengaturan barang secara tepat sehingga mampu menjamin keamanan, keselamatan barang. Yang kelima, melakukan perawatan barang dengan baik sehingga barang dalam gudang tidak sekedar sebagai barang persediaan, tapi juga barang yang siap dipakai atau siap dikirim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi. Selanjutnya akan ada fungsi yang akan dipaparkan oleh Saudari Risa. Kepada Risa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan fungsi dari warehouse. Yang pertama ada transportation, production cost reduction, yaitu gudang mempunyai peranan penting di dalam proses pengendalian dan pengurangan biaya transportasi dan produksi. Pada dasarnya, gudang yang selalu dikaitkan dengan proses persediaan barang menimbulkan tambahan biaya tersendiri bagi barang yang didistribusikan. Lalu yang kedua ada coordination of supply and demand, yaitu gudang berfungsi salah satunya adalah sebagai unsur koordinasi antara penawaran dan permintaan. Volume permintaan tidak selalu dapat diproyeksi secara relatif akurat, sedangkan proses produksi harus dilakukan untuk menghasilkan suatu volume tertentu. Lalu selanjutnya yaitu production considerations, yaitu proses produksi untuk barang-barang dengan klasifikasi dan karakteristik tertentu, membutuhkan gudang untuk menekan biaya produksi maupun untuk melengkapi proses akhir produksi barang. Lalu yang terakhir yaitu marketing considerations, yaitu barang dengan tipe, klasifikasi dan karakteristik tertentu menuntut harus siap tersedia di pasar agar pasokan barang tersebut di pasar tidak terhenti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Risa. Selanjutnya di sini kita masuk ke bab pembahasan. Yang pertama itu ada fenomena. Fenomena yang diangkat dari jurnal utama yang kita pilih, yaitu bagaimana sistem pendukung keputusan dapat mempermudah manajer dalam mengambil keputusan untuk memilih dan juga menentukan lokasi gudang berdasarkan nilai kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui gambaran umum dari sistem pendukung keputusan lokasi gudang di PT Indo XYZ. Penelitian yang dilakukan adalah sistem pendukung keputusan lokasi gudang dengan menggunakan QZ Multiple Attribute Decision Making berbasis weighted product. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian kepada manajer dalam mengambil keputusan, menentukan lokasi yang optimal untuk membangun sebuah gudang penyimpanan. Selanjutnya akan ada kerangka teori yang akan dipaparkan oleh Saudari Nensifa. Kepada Nensifa dipersilahkan.
Baik, selanjutnya yaitu dari kerangka teori. Persaingan produk di daerah semakin ketat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan industri. Persaingan ini mengakibatkan setiap industri dituntut untuk selalu jeli dalam merumuskan strategi dan kebijakan. Salah satunya yaitu memperhatikan warehouse site selection. Gudang merupakan suatu area terpisah yang digunakan untuk menyimpan bahan baku, part, dan juga persediaan. Gudang mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan keuntungan. Karena pada bagian gudang ini terjadi proses pengolahan input menjadi output. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan ada metode yang digunakan, akan dipaparkan oleh Saudari Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang selanjutnya ada metode yang digunakan, di mana metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode Weik Product, di mana menurut Yon dalam buku Kusma Dewi tahun 2006, metode Weik Product ini menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut ini harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi. Baik, selanjutnya akan ada sampel yang diambil pada jurnal penelitian yang kita pilih, yaitu data yang dikumpulkan merupakan data yang didapat dari wawancara dilakukan pada 51 kriteria. 51 kriteria ini berlokasi pada lokasi baru yang akan didirikan gudang, seperti jarak dengan pasar terdekat, kepadatan penduduk di sekitar, lokasi jarak dari pabrik, jarak dari gudang yang sudah ada, serta harga tanah untuk lokasi. Lalu pengumpulan data ini juga selanjutnya dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan 51 kriteria. Selanjutnya 51 kriteria ini diterapkan dengan metode weighted product. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan dan diskusi jurnal yang akan disampaikan oleh Saudari Angel. Kepada Angel dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dan diskusi jurnal. Sebelumnya dalam menentukan lokasi gudang yang efisien diperlukan beberapa pertimbangan dan membutuhkan beberapa alat pendukung keputusan untuk menentukan lokasi yang tepatnya untuk didirikan gudang baru, yaitu dengan pembuatan DSS atau Decision Support System dengan metode Weighted Product. Ini mengkriteriakan bahwa nilai bobot pada setiap kriteria akan dibentuknya perankingan untuk mendapatkan hasil. DSS atau sistem mendukung keputusan merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasian data. DSS sebagai sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi-struktur. DSS dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka. Metode weighted product ini memancang sistem pendukung keputusan untuk menentukan alternatif yang menerapkan multi attribute decision making. Dengan metode weighted product ini dapat menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atributnya itu harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Terus proses ini sama halnya dalam proses normalisasi penelitian yang dilakukan menggunakan rancangan sistem pendukung keputusan lokasi gudang yang menggunakan fungsi multiple attribute decision making atau FMADM yang berbasis weighted product. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke sesi membandingkan jurnal pembanding dengan jurnal acuan. Jurnal pertama dan kedua akan dipaparkan oleh Saudari Eva. Kepada Eva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Eva Elina Gultom dengan NIM akhir 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel perbandingan jurnal. Judul jurnal yang pertama yaitu Penentuan Lokasi Gudang Penyangga Regional PTX Wilayah Jawa Timur.
Penelitinya yaitu Septiandre Nurhadi Siswanto. Adapun perbedaan, dalam hasil penelitian jurnal pembanding memakai metode median, sedangkan jurnal acuan memakai metode teori lokasi. Persamaannya yaitu kedua jurnal ini menggunakan nilai bobot kriteria sebagai keputusan untuk menentukan lokasi gudang yang akan dipilih. Kesimpulannya, dari kedua jurnal ini sama-sama memakai metode sistem cerdas untuk pemilihan gudang yang lebih tepat. Judul jurnal yang kedua yaitu ada Warehouse Location Decision Factor in Humanitarian Relief Logistics. Penelitinya yaitu Hu Min Zhang. Perbedaannya, dalam jurnal pembanding ini lebih menggunakan data kualitatif, sedangkan jurnal acuan menggunakan perhitungan dengan cara menghitung nilai bobot kriteria. Persamaannya yaitu jurnal pembanding dan jurnal acuan sama-sama menghitung atribut biaya terendah serta pertimbangan yang dipilih untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, kedua jurnal ini mempunyai cara untuk menentukan lokasi yang baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya jurnal selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Risa. Kepada Saudari Risa dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan jurnal pembanding dengan jurnal acuan. Jurnal pembanding di sini dengan judul Development of Decision Support System Using Data Warehousing to Assist Builders or Developers in Site Selection, yang penelitinya yaitu Irtishad Ahmad, Salman Azhar, dan Pranas Lukauskis. Lalu untuk perbedaan dari jurnal pembanding ini yaitu menggunakan analisis OLAP dan OLTP sebagai alat analisis pengembangan data dan pemrosesan dan sebagai alat untuk pemrosesan transaksi online berbasis data. Sedangkan jurnal utama yaitu mendukung keputusan pemilihan lokasi gudang menggunakan metode FMADM berbasis Quick Product. Lalu persamaan untuk kedua jurnal ini yaitu mendukung keputusan menggunakan metode DSS, di mana DSS ini mampu mendukung analisis data dan pemodelan data berorientasi pada perencanaan masa depan. Kesimpulannya yaitu kedua jurnal ini sama-sama memanfaatkan teknologi berbasis data sebagai alat pendukung dalam pengambilan keputusan, di mana kedua jurnal ini menggunakan metode DSS atau Decision Support System yang menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi data. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Risa. Selanjutnya ada jurnal dengan judul Fuzi Multi Criteria Decision Making untuk pemilihan lokasi gudang distribusi yang diteliti oleh Ari Basuki, mahasiswa dari Teknik Industri Universitas Trunojoyo, Madura. Perbedaan jurnal pembanding menggunakan metode pengambilan keputusan menggunakan multi kriteria fuzi, sedangkan jurnal acuan menggunakan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Lalu persamaan dari kedua jurnal menggunakan nilai bobot kriteria untuk menentukan lokasi gudang yang akan dipilih. Kesimpulannya, pada metode yang digunakan oleh kedua jurnal yaitu FMCDM dan juga DSS bertujuan untuk mengetahui nilai bobot dan kriteria yang menentukan pemilihan tempat lokasi gudang yang paling baik dipilih. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul Warehouse Selection in an International Environmental yang diteliti oleh Sebastian Skerlik dan juga Robert Newhart. Perbedaan jurnal pembanding lebih menggunakan data kualitatif dan tidak menggunakan perhitungan pada metode penelitiannya, menggunakan data dari penelitian sebelumnya, sedangkan jurnal acuan menggunakan perhitungan dengan cara menghitung nilai bobot kriteria. Lalu persamaan jurnal pembanding dan jurnal acuan
menghitung atribut biaya terendah serta perhitungannya dipilih untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya, meskipun jurnal pembanding menggunakan data kualitatif, namun tujuan yang dihasilkan yaitu keduanya mempermudah menghasilkan keputusan dalam pemilihan lokasi gudang yang strategis. Selanjutnya, jurnal selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siva. Kepada Siva dipersilahkan. Baik, jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Usulan Perancangan Tata Letak Gudang dengan Menerapkan Sistem Manajemen Warehouse di PT Sandang Asia Maju Abadi dengan peneliti Heri Suliantoro. Perbedaannya di pembanding ini memakai sistem pergudangan Standard Operation Procedure atau SOP, penataan dengan menggunakan metode FIFO untuk memudahkan pendataan menentukan lokasi gudang. Sedangkan jurnal acuan memakai sistem Decision Support System atau DSS, sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi gudang yang paling tepat. Persamaannya bahwa jurnal acuan dan pembanding memiliki kesamaan penentuan lokasi gudang dengan menggunakan metode FIFO dan DSS. Kesimpulannya dari kedua jurnal ini yaitu memakai metode sistem cerdas untuk pemilihan gudang yang tepat. Jurnal yang selanjutnya yaitu dengan judul Pendekatan AHP berbasis GIS untuk pemilihan lokasi gudang darurat kasus yang dekat dengan perbatasan Turki Suriah, dengan peneliti yaitu Adnan Alparslan. Perbedaan jurnal pembanding menggunakan sistem informasi geografis atau SIG dengan teknik analisis hierarki proses atau AHP. Diterapkan untuk menetapkan tingkat kepentingan pada kriteria pemilihan untuk menghasilkan peta kesesuaian untuk memilih pemilihan lokasi gudang darurat. Sedangkan jurnal acuan memakai sistem support system atau DSS atau sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi gudang yang paling tepat. Persamaannya yaitu bahwa dari jurnal acuan dan pembanding ini memiliki kesamaan dari metode AHP untuk menghasilkan peta lokasi gudang dan metode DSS pendukung untuk menentukan lokasi gudang. Simpulannya dari kedua jurnal ini memiliki metode sistem AHP dan DSS untuk memilih lokasi gudang yang strategis. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siva. Selanjutnya jurnal yang ketujuh akan dipaparkan oleh Saudari Anggi. Maaf, jurnal ke-8 akan dipaparkan oleh Saudari Anggi. Kepada Anggi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang selanjutnya ada jurnal Warehouse Selection for Storage of Finished Goods yang diteliti oleh Sarina Sihombing dan Gires Pereira. Hasil penelitian yang kelompok kami dapatkan dari perbedaannya yaitu lebih mengarah pada perhitungan rasio-rasio untuk mengetahui hasil perbandingan antara alternatif gudang dan kriteria lebar gudang, hingga melakukan perhitungan penentuan gudang alternatif berdasarkan skor agregat tertinggi. Persamaannya di sini yaitu penelitian ditujukan untuk menentukan pemilihan lokasi atau alternatif lokasi yang digunakan untuk gudang sebagai penyimpanan barang. Kesimpulannya yaitu antar jurnal utama dan jurnal pembanding adalah sama-sama dapat menentukan pemilihan gudang berdasarkan skor agregat tertinggi maupun menggunakan metode weight product. Yang selanjutnya ada jurnal yang berjudul Penentuan Lokasi Gudang untuk Meminimalkan Biaya Transportasi pada PT Agrama Multi Agung dengan peneliti Desi Mulyani, Zainuddin, dan Tutus Ruli. Perbedaan yang kelompok kami teliti, perbedaannya itu lebih mengarah pada perhitungan untuk penghematan biaya tempuh atau transportasi dihubungkan dengan variabel yang lain. Persamaannya yaitu ditujukan untuk menentukan pemilihan lokasi gudang yang terbaik untuk penyimpanan barang dengan alternatif meminimalkan biaya. Kesimpulan yang didapat antara jurnal utama dan jurnal pembanding adalah sama-sama diperoleh penentuan lokasi gudang dengan pendekatan metode weight product ataupun metode pendekatan biaya minimal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi. Jurnal selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Angel. Kepada Angel dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kedua jurnal. Yang pertama adalah penentuan lokasi gudang, pusat penyalur logistik, dan peralatan penanggulangan bencana dengan menggunakan sistem informasi geografis. Di sini diteliti oleh Asep Adang Supriyadi, Debbie Kemalasari, dan Karel Elmandaki. Di sini perbedaannya bahwa di dalam jurnal utama sebenarnya menerapkan metode yang analisis variasi produk ke dalam penentuan lokasi gudang. Sedangkan jurnal pembandingnya menggunakan metode sistem informasi geografis atau SIG dalam penentuan lokasi gudang pusatnya. Selain itu, dalam hasil penelitian kedua jurnal menjelaskan hasil yang berbeda. Pada jurnal utama, penelitian ini masih banyak kekurangan yang belum dilengkapi, antara lain ada fleksibilitas penerapan kriteria yang masih belum bisa ditambah secara otomatis dalam sistem, sehingga user atau menambahkan alternatif kriteria secara manualnya. Terus jurnal pembanding di sini ada menggunakan sistem informasi geografi yang berhasil digunakan untuk menentukan lokasi gudang dengan variabel yang berpengaruh yang diperoleh oleh dari hasil interpretasi foto udara, yaitu adanya jarak ke jalan yang utama, jarak terhadap apron, jarak terhadap taxiway, dan fungsi lain sebagai lahan kosong. Selanjutnya sini ada persamaannya, yaitu bahwa mereka tuh memiliki inti tujuan yang sama. Di jurnal utama tujuannya yaitu merancang sistem pendukung keputusan untuk menentukan alternatif yang optimal untuk penentuan lokasi gudang penyimpanan. Sedangkan jurnal pembanding yaitu untuk ditentukannya lokasi gudang pusat penyalur logistik sebagai menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi. Selain itu, kedua jurnal menggunakan kerangka konseptual berbentuk bagan atau alur yang disertai dengan penjelasan kualitatif. Kesimpulannya, berdasarkan uraian kedua jurnal dan penetapan lokasi pergudangan, masing-masing mempunyai hasil akhir yang berbeda. Pelaksanaan penelitian jurnal Altra masih belum optimal dibandingkan jurnal pembanding yang susah menjelaskan secara struktur atau detail dari awal hingga akhir dalam penyampaian menggunakan metode SIG. Selanjutnya di sini ada jurnal internasional, yaitu The Multi-Criteria Decision Support in the Choosing in Efficient Location of Warehouse and the Logistic Network. Di sini diteliti oleh Liona Jana, Marius Isbeditsky. Perbedaannya bahwa di dalam jurnal utama menerapkan metode analisis variety produk ke dalam penentuan lokasi gudang, sedangkan jurnal pembanding menggunakan penerapan algoritma genetika, yaitu alat optimalisasi praktis untuk memecahkan masalah keputusan yang sulit, seperti menemukan solusi masalah lokasi gudang multikriteria. Di sini ada persamaannya bahwa kedua jurnal menggunakan peneliti kuantitatif yang mengacu pada jumlah dan ukuran seperti jurnal utama menampilkan hasil berupa laporan nilai skor dari perhitungan menggunakan variety produk. Sedangkan jurnal pembanding menampilkan pendukung multikriteria dalam memilih lokasi gudang yang efisien dengan jaringan logistik didasarkan pada kerja algoritma genetikanya. Kesimpulan dari kedua jurnal berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lihat, kedua jurnal ini mempunyai cara menentukan lokasi dengan cara masing-masing untuk menjadi alat sarana metode kedepannya yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi pergunaannya yang tentunya efisien. Sekian dari kedua jurnal yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada yang moderator. Baik, terima kasih Angel. Selanjutnya kita masuk ke sesi akhir, yaitu kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saudari Risa. Kepada Risa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pergudangan merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin. Juga produsen dengan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh logistik berjalan. Gudang juga dapat digunakan untuk mendukung perusahaan, terutama untuk departemen produksi. Gudang sendiri memiliki 3 fungsi dasar, yaitu perpindahan, penyimpanan, dan transfer informasi. Untuk itu, metode pengambilan keputusan berupa DSS berbasis metode Wake Product ini diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian kepada manajer dalam mengambil keputusan, menentukan lokasi yang optimal untuk membangun sebuah gudang penyimpanan. Sistem ini memberikan nilai kriteria lokasi
sebagai keputusan menentukan lokasi gudang penyimpanan. Selain itu, dengan adanya teknologi, perusahaan memanfaatkan perangkat lunak dengan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dengan database MySQL. Untuk merancang kriteria perusahaan menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Setelah perancangan DFD, perancangan IRD diperlukan sebagai penggambaran relasi antar alternatif di mana setiap alternatif yang memiliki alternatif lain dapat saling memberikan data. Barulah perancangan interface untuk menampilkan data-data dan informasi yang diperlukan dibuat dan disempurnakan. Pemrograman ini akan memudahkan para pengambil keputusan dalam menilai kriteria lokasi gudang yang akan dibangun. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.